mental, secara fisik, kurang tidur, ya toh? Apalagi ibu-ibu Aisyah ini, wah, one day one juice, betul? Bahkan ada yang one day 1.5 juice, 1,5 jus. Jadi ini udah mau khatam sekali nih, separuh Ramadan ini. Udah jus-jus 24 ini ibu-ibu Aisyah ini. Masya Allah, itu masih masak. Iya kan? Apalagi umbah-umbah, ngaji, ya, ngajar. Bagi ini kan ada kepala sekolah kan, ngajar. Itu buat saya luar biasa. Jadi capek dunia itu. Makanya dalam surat Al-Balad Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia itu diciptakan dalam kepayahan. Maksudnya apa? Sudah menjadi tabiatnya manusia. Dia akan mendapatkan kesulitan demi kesulitan. Ya, apalagi orang beriman, dia akan merasakan bahwa dunia itu darul ibtila, negeri ujian. Ya, sampai dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apa kamu mengira bakal masuk surga padahal belum datang kepadamu ujian sebagaimana orang-orang sebelum kamu? Kalau kamu merasa sakit, Nabi Ayub juga sakit. Kalau kamu merasa diuji sama orang tua, Nabi Ibrahim juga diuji sama bapak. Kalau kamu diuji sama anak, Nabi Nuh juga diuji sama anak. Kalau kamu diuji sama suami, Asia juga diuji sama suaminya yang sangat kejam yang namanya Fir'aun. Kalau kamu diuji dengan kekurangan harta, Nabi Isa juga kurang harta. Kalau kamu diuji dengan fitnah, Ibunda Maryam dan Nabi Isa difitnah sebagai penzina. Tidak ada orang mulia di dunia ini yang selamat dari ujian. Sampai diceritakan dalam surat Al-Baqarah ini, massabhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka akan ditimpa malapetaka, kesengsaraan. Ada yang menafsirkan baksa itu kekurangan ekonomi, ada yang menafsirkan dharra itu penyakit-penyakit yang menyakitkan dirinya. Harus cuci darah 2 kali seminggu, harus diinfus, harus dioperasi, jalan sakit, ya kan? Wazulzilu, ini top-topnya ujian, Bu. Anda nggak ngalamin gempa, tapi perasaan Anda itu seperti dikopiok sama kehidupan. Jadi Anda itu seperti dikopiok karena kehidupan. Rasanya gelap. Dan rasanya kok nggak ada cahaya solusi sama sekali. Sampai diceritakan di sini, coba lihat kata-katanya. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, mata Nasrullah, kapan pertolonganmu ini datang ya Allah? Aku sampai tak kuat ini ya Allah. Allah mengatakan, ala inna nasrullahi qarib. Sungguh pertolongan Allah itu dekat. Jadi kalau Anda merasa dunia ini capek, karena tabiat dunia itu adalah capek, letih, caci maki, fitnah, ya, nggak ada istirahatnya. Kadang kita nggak bisa kontrol omongan orang. Kita cuma punya 2 tangan. Kita hanya bisa nutup telinga, tapi nggak bisa menutup 100 orang yang membicarakan kita. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal ketika terjadi fitnah Al-Quran itu makhluk, dan Imam Ahmad ahlu sunnah wal jamaah pada saat itu bertahan Al-Quran kalamullah laisal makhluk. Al-Quran itu firman Allah, bukan makhluk. Sedangkan penguasa yang terpengaruh aliran Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Sedangkan Imam Ahmad, pemukanya ulama ahlu sunnah, mengatakan Al-Quran itu kalam Allah laisal makhluk. Sehingga Imam Ahmad
Ahmad itu dicambuk sama penguasa itu. Dan ketika beliau berdarah, anak-anaknya beliau, murid-muridnya beliau bertanya kepada Imam Ahmad, sampai kapan wahai Syekh kita ini beristirahat? Kok begini amat sih hidup ini? Kita ini orang baik, orang benar, ahlus sunnah. Kenapa kita disiksa seperti penjahat kayak begini, Syekh? Sampai kapan kita istirahat, Syekh? Imam Ahmad mengatakan, inda awwali qadamin yad'uha fil jannah. Saat kaki kita sudah menyentuh lantai surga, itulah saat kita istirahat. Sebelum kaki kita belum menyentuh lantai surga, maka kita harus siap dengan ujian demi ujian. Tidak ada anak SD yang lulus SMP lekat diuji. Tidak ada doktor tanpa ujian disertasi. Tidak ada. Hidup adalah ujian. Ya, darul ibtila. Dan umat Islam itu dikasih sama Allah beberapa waktu istirahat sebetulnya. Termasuk Ramadan ini. Kita istirahat batin dari capeknya dunia, bahkan makan aja kita disuruh terus sekerjaan mikir makan, mikir zikir sih. Betul? Sholat itu istirahat. Makanya Rasulullah kalau lagi capek dengan urusan dakwah, urusan dunia yang berat ini, beliau mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, aqimis shalah, arihna biha.